Tim Hukum Nasional Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Salah satu hal yang mereka gugat adalah soal pencalonan Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang prosesnya dinilai menyalahi konstitusi. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir menyebut banyak terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan juga masif selama berjalannya pemilu. Sejumlah hal yang digugat kubu Anies Muhaimin, diantaranya soal pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang prosesnya dinilai menyalahi konstitusi sejak awal. Tak hanya itu, Tim Hukum Nasional Amin juga menggugat soal pembagian bansos yang masif, serta intervensi aparat penyelenggara pemilu dan pemerintah selama berlangsungnya pemilu. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, kami menyampaikan ini di forum Mahkamah Konstitusi. Ini forum resmi, forum yang legal. Karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Untuk membahas respon pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU, juga telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Kompas Siang. Mas Adi, KPU ini kan juga baru tadi malam mengumumkan hasil pemilu 2024. Pagi tadi ini juga tim hukum Amin juga sudah bergerak melayangkan gugatan ke MK. Secepat ini sebenarnya kalau kita lihat nih manuvernya, pandangan Anda ini seperti apa ngelihat manuvernya dari Timnas Amin? Ya, saya kira memang ini sebagai salah satu bentuk respon terkait dengan pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh KPU ya terkait dengan hasil Pilpres yang diumumkan semalam. Jadi wajar kalau kemudian paslon 1 dan 3 ini bereaksi, mereka akan menempuh jalur konstitusional untuk mengungkapkan dugaan-dugaan kecurangan yang terkait dengan pemilu di 2024, baik selama proses ataupun sebelum pemilu ataupun hasil yang kemudian membuat kontestasi itu dinilai penuh dengan indikasi kecurangan-kecurangan, Mas ya. Jadi bagi saya ini adalah sebagai bentuk bagaimana mereka dua paslon ini 1 dan 3 sedang mencari jalan keadilan ya, karena mereka merasa dirugikan dengan proses ini semua. Tapi kalau mau kita jujur, iris satu persatu, ada beberapa amunisi yang sepertinya sebagai instrumen yang akan mereka pakai untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Pertama adalah dari segi substansi ya, mereka akan mempersoalkan bagaimana putusan MK yang dinilai bahwa putusan 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat secara moral, tapi KPU misalnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kontestan sebagai wakilnya Pak Prabowo di 2024. Itu yang disebut dengan gugatan secara substantif, di melampaui angka-angka yang ada ya. Yang kedua, termasuk misalnya soal politisasi bansos, terkait juga misalnya tentang dugaan-dugaan oknum penyelenggara pemilu yang dinilai ya, juga ikut intervensi dan cawe-cawe dalam urusan pemenangan paslon tertentu. Ini kan gugatan-gugatan materi yang sepertinya sedang dipersiapkan. Ada kesamaan yang dimiliki oleh 1 dan 3. Tapi kalau dari saksi ya, kalau saya melihat misalnya kubu 1 ini mencoba untuk menghadirkan misalnya sejumlah KPPS oknum ya yang dinilai tahu persis terkait dengan indikasi kecurangan ini. Misalnya juga akan menghadirkan misalnya kepala desa yang
dinilai memiliki pengetahuan, tahu persis terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan. Sementara kubu 3, kalau tidak salah pernah diungkapkan, salah satu saksinya itu adalah dari Kapolda katanya, karena dinilai ngerti, paham, dan bahkan mengetahui terkait dengan proses ataupun indikasi kecurangan-kecurangan itu. Endingnya sepertinya dua hal, Mas, yang ingin dicapai oleh kubu 1 dan 2 itu. Pertama, ya bahwa pemilu ini penuh kecurangan maka perlu untuk diulang. Yang kedua tentu ada harapan Pilpres ini masih terjadi 2 putaran, sehingga dalam gugatan itu mungkin ya ada beberapa persoalan terkait dengan rekap yang dinilai janggal dan bisa mengubah hasil pemilu, di mana pemilu sekalipun misalnya Prabowo dan Gibran itu unggul, tapi ya misalnya pemilunya itu bisa diulang untuk 2 putaran. Saya kira di situ ke arahnya. Ya, dan kalau kita lihat juga dari paslon nomor urut 1 ataupun juga paslon nomor urut 3 ini juga kalau melihat dari apa kemudian yang menjadi substansi ataupun juga permohonan ini juga hampir serupa seperti itu terkait masalah pencalonan, kemudian rangkaian dan juga bansos. Nah, berarti sebenarnya sebelum pengumuman KPU ini Anies Muhaimin ataupun bukan bahkan Ganjar Mahfud, bahkan kalau kita lihat ini Anies Muhaimin bahkan sempat bertemu dengan Surya Paloh dan juga Yusuf Kala, salah satunya ini membahas soal gugatan MK. Apakah artinya memang sudah dipersiapkan jauh-jauh bahkan sebelum pemilu sendiri ini, Mas Adi? Ya saya kira memang semua kontestan dalam pemilu mempersiapkan segala sesuatu ya. Selain memang siap untuk menang, mereka juga mempersiapkan skenario terburuk, misalnya soal bagaimana pemilu yang diduga penuh dengan kecurangan ini ya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau jujur sebenarnya pernyataan kubu 1 dan 3 ini kan pernyataan yang sering kali kita dengar terkait dengan indikasi kecurangan, aparatus kekuasaan, oknum penyelenggara, bantuan sosial, MK-MK, termasuk misalnya ada mobilisasi misalnya PJ-PJ kepala daerah, kepala desa, dan seterusnya untuk memenangkan paslon nomor 2. Itu kan adalah akumulasi dari bagaimana mereka ini meyakini bahwa pemilu ini tidak berjalan jujur dan adil karena ada intervensi kekuasaan politik yang menurut mereka merugikan ya, terutama 1 dan 3. Oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah mulai hari ini, besok dan lusa paslon 1 ini, paslon nomor 3 ini akan melayangkan gitu gugatan hasil terkait dengan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, karena waktu untuk mendaftar hanya 3 hari. Lewat dari 3 hari mereka tidak boleh menggugat ya hasil soal sengketa pemilu ini, Mas. Oleh karena itu nanti pertarungan yang selanjutnya adalah bagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh 1 dan 3 ini kredibel, saksinya itu bisa dipertanggungjawabkan, termasuk bukti-buktinya valid ataupun tidak. Dan kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi hanya punya waktu sekitar 15 hari untuk menyidangkan ini semua. Apakah gugatan terkait dengan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi itu bisa dibuktikan menggugurkan hasil pemilu atau mengubah sebagian yang lainnya. Oke, Mas Adi, kalau kita melihat ini dinamikanya ini seperti apa kalau di 2024 saat ini? Kalau kita tahu kan ini kan paslonnya juga ada 3 seperti itu. Dibandingkan dengan 2019, apa kemudian yang jadi sebenarnya perbedaan dengan periode 5 tahun yang lalu kalau untuk gugatannya? Ya perbedaannya bahwa gugatan terkait kecurangan pemilu ini dilakukan oleh paslon 1 dan 2. Dulu kan hanya dilakukan oleh satu paslon ya, kubunya Pak Prabowo Subianto. Nah yang kedua tentu yang menjadi batu uji terkait dengan dugaan kecurangan di Mahkamah Konstitusi nanti adu kuat soal saksi, adu kuat soal fakta-fakta, Mas. Karena dugaan kecurangan itu nggak bisa hanya diomongkan, tidak bisa hanya berdasarkan fakta-fakta yang sangat mudah untuk dibantah. Misalnya 2019 yang lalu ketika dihadirkan saksi dari pihak Prabowo terkait dengan kecurangan, ditanya apakah ibu pernah mendengar atau melihat secara langsung terkait dengan kecurangan itu. Ditanya hanya mendengarkan dari tetangga sebelah, hanya mendengar dari grup-grup. Ketika ditanya lebih detail apa bentuk kecurangannya, mereka tidak tahu. Itu pun saksinya sangat lemah, saksinya pun juga bisa dianulir keterangan-keterangannya. Oleh karena itu saksi sangat menentukan ketika memberikan kesaksian terkait dengan kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai saksi yang dihadirkan itu adalah saksi yang sebenarnya tidak tahu persis terkait dengan kronologis kecurangan-kecurangan itu. Karena kalau yang dihadirkan adalah saksi yang tidak kredibel, tidak tahu terkait dengan
kecurangan secara pasti, maka dia pasti akan dicecar oleh pihak tergugat, terutama untuk 02 ya. Karena 02 ini kan tidak akan tinggal diam, akan memberikan jawaban dari serangan-serangan yang nantinya akan disampaikan oleh kubu 1 dan 3. Dan ditanya juga apa buktinya dari kecurangan itu. Apakah Bapak Ibu misalnya bertanya kepada saksi, melihat secara langsung, misalnya ada oknum-oknum nakal dari penyelenggara pemilu yang terindikasi untuk bekerja untuk 02. Itu kan repot mat jawabannya. Harus ada bukti. Nggak bisa berdasarkan asumsi-asumsi ataupun praduga-praduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertarungannya di situ. Mestinya 1 dan 3 ini belajar dari 2014, 2019 di mana Pak Prabowo mengajukan soal sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, tapi saksi dan fakta-faktanya itu sangat mudah untuk dibantah, sehingga KPU dengan hasilnya sekalipun digugat di Mahkamah Konstitusi tidak bisa digugurkan. Oke Mas Hasilnya. Adi, kalau itu kan tadi kan dari sisi di MK-nya sendiri. Kalau untuk potensi hak angketnya sendiri di parlemen ini seperti apa Mas Adi melihatnya? Saya melihat hak angket ini mulai sayup-sayup kelihatan tidak terlampau serius ya. Karena hak angket ini sebenarnya kalau kita mau menyebutnya sebagai political disobedience, semacam pembangkangan politik ya. Karena sepertinya 1 dan 3 ini tidak percaya dengan proses yang sedang terjadi, di mana laporan ke Bawaslu ini tidak pernah ada ending yang kemudian bisa mengungkap dugaan kecurangan. 1 dan 3 ini juga tidak, hampir mustahil mereka sepertinya juga berharap keadilan di Mahkamah Konstitusi. Maka satu-satunya cara untuk melihat dan melakukan audit investigatif terkait dengan kecurangan pemilu adalah hak angket. Tapi belakangan indikasi ke arah hak angket itu mulai meredup. Misalnya semalam kita mendengarkan Pak Surya Paloh menerima hasil pemilu baik Pilpres dan Pileg dan mengucapkan selamat ya kepada pemenang baik Pilpres dan Pileg. Ini sesuatu di luar nalar karena memang kubu Amin sejak awal menyatakan bahwa mereka akan tegak lurus dan konsisten untuk mengajukan hak angket. Bagaimana mau melakukan hak angket kalau hasil keputusan KPU semalam itu sudah diamini oleh salah satu ketum partai pendukung Amin. Yang kedua, di internal PDIP rasa-rasanya juga belum kelihatan solid. Ketika hak angket ya mulai dibicarakan dalam sidang pembukaan paripurna beberapa waktu yang lalu, Puan Maharani tidak memimpin langsung sidang, bahkan diwakilkan kepada wakilnya. Mestinya kalau hak angket ini dianggap penting, dianggap krusial, soal usulan hak angket bukan hanya diusulkan, tapi dipimpin langsung oleh Ketua DPR yang notabene-nya adalah ini adalah elit-elit PDIP ya. Dan pada saat yang bersamaan misalnya sikap PKS belakangan, tak pernah lagi kita dengar bicara tentang hak angket. Tak pernah lagi misalnya PKS ini galak-galak dan berbicara tentang bagaimana soal kecurangan yang akan mereka ungkap melalui proses di hak angket. Jadi bagi saya tak ada alasan untuk optimis, tak ada alasan untuk yakin bahwa hak angket ini akan terus bergulir ya, direalisasikan di DPR. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita tahu menteri dari PKB ya bertemu dengan presiden, saling berbalas pantun, saling berbalas kirim salam, yang bagi saya ini juga bagian dari upaya bagaimana hak angket itu bisa digembosi dan tak jadi diusulkan di DPR. Saya kira di situ Mas poinnya. Oke baik, terima kasih Mas Adi Praetno telah bergabung dengan kami di Kompas Siang dan kami juga nantikan bagaimana nantinya berproses di Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih Mas Adi.